Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik, saya lihat di sini ada satu orang yang tidak hadir ya. Kebetulan dia sudah WA tadi pagi ya, dia izin karena mengikuti organisasi yang ada di kampus ya. Ya. Baik, pada hari ini teman-teman semua kita akan membahas mata kuliah abstrak dan indeks, tentunya dengan tema yang berbeda ya, yaitu bagaimana penelusuran informasi melalui indeks ya. Saya izin share screen. Oke. Jadi penelusuran informasi melalui indeks, teman-teman mahasiswa semuanya, mata kuliah yang perlu ya, saya kira sangat perlu bagaimana dinamika yang terjadi di dalam perpustakaan nanti. Tentunya kalian sebagai mahasiswa D3 sudah semestinya bisa melakukan hal-hal yang apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Jadi di dalam pembelajaran atau tujuan yang ingin kita capai pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa ya diharapkan mampu. Jadi setelah belajar mata kuliah ini ya, mahasiswa diharapkan mampu memahami ya dan menjelaskan bagaimana sih penelusuran informasi yang dilakukan dengan menggunakan indeks. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis indeks. Nah, ya, nanti akan kita bahas ya beberapa jenis indeks. Mungkin teman-teman mahasiswa semua juga mungkin pernah baca, mungkin pernah main-main ke perpustakaan, tiba-tiba mungkin ada buku yang membahas secara detail ya, bagaimana indeks itu. Nah, inilah 2 poin pada hari ini ya yang akan kita bahas bersama-sama. Tentunya butuh yang namanya tanggapan, butuh yang namanya diskusi ya, sehingga di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dibutuhkan mahasiswa itu sekarang lebih banyak untuk kuliah di luar ya. Artinya kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian di luar kampus lain. Nah, itu ya kira-kira. Baik, setelah kita melakukan atau mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, nah kita akan beralih bagaimana sih indeks ya atau definisi dari indeks ya. Ada yang bisa? Apa sih indeks itu? Atau ada yang baru dengar? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan ke teman-temannya apa sih yang dimaksud dengan indeks? Ada yang bisa? Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Indeks itu merupakan alat bantu penelusuran. Ingat ya, indeks itu merupakan alat bantu penelusuran informasi yang lebih banyak dikenal orang ya dalam lingkup perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Jelas ya? Jadi sekali lagi, indeks merupakan alat bantu penelusuran yang sangat dikenal oleh orang-orang perpustakaan atau pustakawan maupun orang-orang yang ada di luar perpustakaan. Dari pengertian atau definisi indeks ya, ada berbagai macam indeks ya. Nah, ada berbagai macam indeks yang di dalamnya memiliki ciri dan manfaat yang berbeda. Tentunya
tetap memiliki fungsi yang sama. Artinya indeks sebagai alat penelusuran itu memiliki sumber-sumber informasi yang jelas, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jelas ya pengertian indeks ya? Ya Pak, jelas. Jelas ya? Silakan mungkin ada Ya, yang Pak, jelas. menanggapi terkait dengan indeks? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Tanya, Pak. Tapi menurut teman saya, Pak, gimana, Pak? Oh iya, silakan. Saya jelas, saya Silakan. indeks secara sederhana adalah sebuah daftar berisi penunjuk. Tepatnya lagi indeks adalah mengandung istilah atau frasa, menyatakan pengarang, judul, konsep, dan sebagainya yang dilengkapi dengan penunjuk keisi satu atau serangkai dokumen ke koleksi istilah atau frasa, atau itu dapat ditemukan indeks dan pengindeksan biasanya dikaitkan dengan pembuatan katalog dan klasifikasi, Pak. Oke, baik, terima kasih lalu Yudi ya. Ini jawaban yang sangat menarik ya. Mungkin saudara Yudi ya memberikan statementnya bagaimana isi indeks itu sering juga digunakan dalam pembuatan katalog ya. Jadi pada intinya indeks itu adalah sebagai alat penelusuran. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, dari ada berbagai jenis ya, ada beberapa jenis indeks ya yang bisa kalian lihat di layar masing-masing, yaitu ada yang namanya indeks buku ya, ada namanya indeks majalah, ada indeks surat kabar, dan indeks pemilu ya, indeks pemilu. Artinya dari beberapa jenis indeks ya yang bisa kalian lihat, atau mungkin teman-teman mahasiswa semua mungkin baru dengar tahu ya bahwa oh iya ternyata indeks itu ada beberapa jenis. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari indeks buku ya. Di mana pemanfaatan indeks buku ya dalam kegiatan ilmiah itu ada contohnya seperti kalian teman-teman lihat ya di layar masing-masing ya. Itu contohnya Ahmad Yani, Pahlawan Revolusi 25. Sama satu lagi Dei Panjaitan, Pahlawan Revolusi 29. Nah, ini sebagai contoh ya di mana indeks di dalam buku itu di dalam buku-buku ilmiah. Jelas ya? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan, siapa? Saya Hermansyah Pak. Yang saya mau tanyakan di sini, apa maksud dari angka 25 dan 29 ini Pak? Yang Ahmad Yani Pahlawan Revolusi 25 dan DI Panjaitan Pahlawan Revolusi 29. Apa yang dimaksud dengan angka-angka ini Pak? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Hermansyah. Jadi yang dimaksud dengan angka 25, 29 adalah menunjukkan lokasi atau nomor ya, nomor abjad yang berisi tentang topik-topik dari buku-buku para pahlawan. Jadi sekali lagi Hermansyah, angka 25 sama 29 adalah nomornya. Nomor di mana kita bisa melihat informasi-informasi mengenai Ahmad Yani dan dari Panjaitan. Jadi begitu ya Hermansyah ya. Ya, Ada Pak. lagi yang lain? Terima kasih atas penjelasannya. Mohon paham, izin Pak. Pak. Halo, silakan. Siapa? Nama saya Nurjaniati. Saya ingin bertanya manfaat indeks, karena di sini saya belum paham maksud dari pemanfaatan indeks itu, Pak. Agar saya lebih paham lagi itu pemanfaatan indeks itu bagaimana. Pemanfaatan indeks ya. Jadi pemanfaatan indeks merupakan indeks yang berisi atau istilah ya yang digunakan dalam
topik-topik tertentu. Jadi pemanfaatan indeks ini bagaimana memanfaatkan indeks yang ada terkait dengan topik-topik yang akan dibahas. Ya, jadi begitu ya. Siapa yang bertanya tadi? Iya, Pak. Paham. Ya, tentunya pemanfaatan indeks juga berhubungan dengan subjek, ya, subjek. Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Ya, ada. Nah, ini yang pertama ya, Mas Iksan tadi ya, ada istilah indeks buku ya. Jadi indeks buku, teman-teman bisa lihat adalah merupakan susunan indeks yang berupa buku secara terpisah. Ingat, terpisah. Yang isinya tentunya memuat daftar, topik-topik, jenis-jenis penerbitan, ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya tercetak, ya. Dan indeks buku ini ternyata tidak berseri, teman-teman semua, ya, dan tidak berjenjang. Jadi tidak ada edisi, ya. Contohnya bisa dilihat ya. Contohnya di Sabto ya Mulyono. Ya, ini contoh buku yaitu tentang kebutuhan air, tanaman padi, lahan kering dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke indeks artikel majalah. Ya, apa sih indeks artikel majalah itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi artikel indeks majalah itu bagaimana menunjukkan ya pada tulisan atau artikel yang terdapat di majalah, baik yang umum maupun subjek tertentu. Ya. Jadi tontonnya seperti di bawah ini ya, jelas ya. Ada indeks medicus ya. Contohnya terapi air embolism, daring autoperfusion or abdominal trauma. Ya, ini pakai contohnya kebetulan bahasa Inggris. Ya, jelas ya. Indeks artikel majalah ya. Jelas, Pak. Jelas? Izin bertanya Pak, sedikit. Oke, silakan. Barusan Bapak menjelaskan tentang indeks majalah. Nah, terus Bapak memberikan contoh indeks medicus. Nah, mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan lagi Pak, apa sih maksud atau apa sih definisi dari indeks medicus? Nah, sekian Pak, terima kasih. Oke, baik ya. Indeks medicus ini ya, indeks yang memuat daftar-daftar tentang ilmu kedokteran atau kesehatan ya. Jadi begitu ya, medicus ini adalah artikel yang kebetulan tentang ilmu-ilmu kesehatan atau kedokteran ya. Ini yang dimaksud dengan indeks medicus. Jelas ada ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, baik. Ada lagi selain ada? Enggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ke indeks surat kabar ya. Jadi indeks surat kabar ini sudah jelas ya. Contohnya seperti indeks pemilu tahun 1982 ya. Indeks surat kabar, terus selanjutnya adalah indeks majalah. Ya. Ada yang pernah membaca mungkin, wah Pak, ternyata saya tahu Pak, indeks majalah itu apa? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, silakan. pernah saya baca tentang indeks majalah itu adalah daftar yang berisi kumpulan data bibliografis tentang artikel yang termuat di dalam suatu atau sekumpulan majalah serta tersusun secara sistematis dan dapat ditelusur menurut subjek atau abjad, nama pengarang atau judul. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Siti Nirwana ya. Jadi begitu ya indeks majalah, yaitu sesuai dengan fungsinya ya, bagaimana menunjukkan atau informasi ya yang terdapat dalam berbagai seminar. Ini contoh ya, dalam seminar, dalam konferensi ya, dalam lokakarya ya, dan sejenisnya. Intinya di dalam majalah indeks ini ya, kita akan diberitahukan di mana informasi yang dimuat dalam makalah yang ada, dalam majalah yang ada. Jadi indeks ini memberikan sedikit informasi kepada masyarakat atau yang membaca majalah. Oh ternyata begini ya informasinya majalah ini. Oh ternyata ini ya inti dari informasi atau majalah yang dilihat atau dibaca. Nah sepertinya contohnya di bawah ada jelas ya. Bagaimana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya yang dipesan atau dicari di PDI LIPI. Jelas ya?
Nah, selanjutnya adalah ada indeks pemilu. Apa sih indeks pemilu? Apa kira-kira? Saya Pak sedikit. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Menurut teman-teman saya Pak, indeks pemilu itu adalah suatu kumpulan informasi ataupun data mengenai seputar ruang lingkup daripada pemilu ini. Contoh, siapa yang bakal naik mencalonkan diri menjadi tertentu. Dan juga di dalam indeks pemilu itu memuat juga tempat atau di mana akan akan diselenggarakannya pemilu ini. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ari ya. Nah, begitu ya. Jadi indeks pemilu 2004 tentunya bagaimana memuat informasi-informasi tentang kapan kita masa pemilihan, siapa calon pemimpin kita ya, bagaimana cara proses pencoblosannya ya. Lalu bagaimana kegiatan-kegiatan ya pada tahap pemilihan kepala daerah dan sejenisnya. Jadi jelas ya. Ini sebagai contoh indeks pemilu tahun 2004. Jelas ya? Nah, yang selanjutnya di sini adalah indeks lainnya ya. Indeks lainnya ini seperti indeks dalam DDC ya. Ada yang tahu apa itu DDC? DDC. Tentunya kalau sudah pernah belajar klasifikasi ya pasti tahu apa itu DDC. Nah, sekarang coba apa itu DDC? Mungkin saya Pak sedikit. Ya, silakan Ade. DDC itu adalah sebuah judul buku klasifikasi yang ditulis oleh DWI. Jadi DDC itu adalah Decimal DWI Classification yang di dalamnya memuat berbagai macam klasifikasi, mulai dari klasifikasi persepuluhan sampai perseribuan, yang artinya di dalam buku ini sudah mencakup berbagai macam klasifikasi. Contoh, kelas umum ini masuk ke nomor sekian, angka sekian, kelas sekian. Untuk ilmu filsafat masuk ke sekian, angka sekian, drag sekian. Nah, di situ sudah termuat secara universal, bahkan sampai lebih khusus, lebih spesifiknya lagi buku ini terdapat di rak mana, kelas mana. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini luar biasa ada Rahman ya. Silakan yang lain. DDC. Saya kira semuanya sudah pasti pernah melihatnya ya DDC. Silakan. Saya pengen dengar yang oke, Siti Nirwana. Kalau DDC itu tidak jauh dari yang dijelaskan oleh Hadi Rahman. Sebelumnya DDC itu artinya adalah DWI Decimal Classification, yang dimana buku itu mungkin kalau bahasa sederhananya yang bisa pahami itu adalah rumus klasifikasi, gitu Pak. Di dalam buku itu memuat atau membahas tentang rumus klasifikasi, bagaimana cara kita mengkelas buku yang berdasarkan subjeknya, berdasarkan judul, dan sama seperti yang Hadi Rahman jelaskan tadi, bahwa di sana itu dijelaskan tentang klasifikasi itu secara umum dan khusus gitu. Jadi sangat-sangat rinci dijelaskan di buku tersebut tentang bagaimana sih cara kita mengklasifikasi buku gitu loh. Buku yang judulnya ini masuknya di kelas yang mana gitu. Buku yang subjeknya ini masuknya di kelas yang mana. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi jelas ya, DDC itu adalah Dewey Decimal Classification ya, yang memuat ya berbagai macam literatur ya, nomor-nomor klasifikasi yang bisa menjadi rujukan ya teman-teman sebagai calon pustakawan. Kalau ensiklopedia, nah coba yang lain, ensiklopedia. Pasti kalau sering berkunjung perpustakaan sudah pasti tahu ini ensiklopedia. Silakan, ada yang bisa? Ensiklopedia. Apa contohnya? Silakan. Ensiklopedia ya, ensiklopedia. Saya Pak sedikit. Nah, Baik, sepengetahuan saya, ensiklopedia itu adalah sebuah karya referensi atau ringkasan yang di dalamnya memuat sebuah rangkuman informasi
secara universal, maksudnya semua cabang bidang pengetahuan ataupun lebih spesifik ke bidang pengetahuan tertentu. Contoh, seperti kita jurusan perpustakaan, di dalamnya termuat ini bidang perpustakaan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan, ada yang lain. Ada yang lain? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Jadi di sini ensiklopedia itu merupakan salah satu bahan pustaka referensi dan memahami informasi yang berbagai hal setiap cabang ilmu pengetahuan atau tentang bidang tertentu. Nah, di sini ensiklopedia itu kalau tidak salah yang pernah saya pelajari itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah ensiklopedia umum dan ensiklopedia khusus. Nah, di sini saya mau contoh seperti kalau misalnya kita membahas tentang ensiklopedia yang khusus itu, seperti kemarin saya pernah melihat ensiklopedia khusus itu, yaitu ensiklopedia tentang Muhammadiyah. Nah, dan ensiklopedia itu juga ada di perpustakaan kampus kita, ensiklopedia Muhammadiyah. Di sana membahas sangat lengkap sekali tentang apa sih Muhammadiyah itu, gitu loh Pak. Jadi setiap bidang ilmu itu memiliki ensiklopedinya masing-masing. Seperti mungkin dalam bidang pendidikan juga ensiklopedinya lebih khusus lagi, seperti ensiklopedia geografi, ensiklopedia farmasi, kesehatan, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke ya, nah jadi sudah jelas ya bagaimana indeks lainnya itu adalah bagaimana contoh tadi di DC ada audisi dan ensiklopedia ya. Ini mungkin saya rasa ya teman-teman menjadi D3 perpustakaan tentunya bagaimana menarik ya minat kunjung pemustaka ya untuk mau ya mempergunakan informasi-informasi yang telah atau yang ada di dalam sebuah perpustakaan. Nah, pada hari ini kita sudah membahas 2 poin ya. Yang pertama tadi apa yang kita bahas? Coba ada yang masih ingat? Ada 2 poin yang mahasiswa hari ini harus bisa ya, harus bisa mengenal ya. Apa tadi di awal pertemuan tadi sudah saya jelaskan. Indeks Pak. Apa itu indeks ya? Nah, ada yang bisa mengulang nggak? Kira-kira apa itu indeks? Saya Pak sekali Pak. Apa itu indeks? Mungkin bisa saya simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai calon pustakawan bisa memahami apa sih maksud dari indeks ini, definisinya kayak gimana. Karena memang indeks ini adalah sebuah alat penelusuran sederhana. Dan kedua, diharapkan kita sebagai mahasiswi calon pustakawan itu harus bisa memahami, mengerti, bahkan mengenal apa sih jenis-jenis dari indeks, bagaimana bentuk dari ini dan definisi di bawahnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke ya. Ada yang lain? Coba yang lain. Indeks. Gampang sekali kan tadi kita sudah jelaskan. Coba kita diskusi sekarang ya. Atau ada yang bisa jenis-jenis indeks, silakan. Jenis-jenis indeks. Saya Pak. Silakan, Nirwana. Untuk jenis-jenis indeks, tapi sudah jelaskan Pak ya. Tadi yang sempat saya catat itu jenis-jenis indeks ada 5 kalau tidak salah tadi. Yang pertama itu adalah indeks buku. Kemudian yang kedua adalah indeks artikel. Kemudian yang ketiga itu indeks surat kabar. Yang keempat adalah indeks majalah. Dan yang terakhir itu adalah indeks pemilu. Oke ya. Nah, biar kompak ya. Mungkin saya akan sebutkan namanya ya. Coba saya minta tolong yang saya sebutkan namanya ini. Coba saya diberikan pengertian dari pemanfaatan indeks ya. Coba Hendrawan. Nah, pemanfaatan indeks itu apa? Hendrawan. Ada Hendrawan di sini. Pemanfaatan indeks. Silakan. Atau yang lain mungkin pemanfaatan indeks. Apa ini kira-kira pemanfaatan indeks ini? Silakan. Jadi sudah saya jelaskan kalau tidak salah ya.
pemanfaatan indeks. Silakan, ada yang bisa? Pemanfaatan indeks, gampang sekali nih. Pemanfaatan indeks ya. Apa itu pemanfaatan indeks? Atau saya bisa diberikan contoh lah, kira-kira ya. Contoh dari pemanfaatan indeks. Oke, silakan. Tadi contohnya apa tadi? Ada yang masih ingat? Contoh dari pemanfaatan indeks. Oke ya. Jadi pemanfaatan indeks itu adalah topik-topik sekali lagi ya. Ini tolong diingat ya. Jadi pemanfaatan indeks adalah merupakan topik-topik informasi yang penting yang berhubungan dengan subjek informasi ya. Itu ya, tolong diingat baik-baik itu. Oke, nah ini ada oleh-oleh dari saya ya. Untuk tugas minggu selanjutnya ya teman-teman semua ya. Jadi untuk tugasnya teman-teman semua bisa dilihat ya. Kelihatan nggak? Ya Pak. Kelihatan. Kelihatan, Nah, Pak. tugasnya adalah yang Kelihatan, pertama Pak. membuat contoh indeks ya dari indeks buku, indeks majalah, indeks surat kabar, indeks ini ya, indeks majalah ya, bukan makalah ya. Yang di atas itu indeks artikel majalah, yang di bawahnya ini indeks majalah, dan yang terakhir indeks pemilu ya. Pak, Dikumpul, izin Pak. silakan. Kan indeks itu dia ada 5. Kemudian saya mungkin sedikit merasa terkecoh dengan poin yang kedua dan keempat. Yang dimana yang kedua itu indeks artikel majalah dan yang keempat itu indeks majalah. Jadi kedua indeks ini beda. Oke, diulang sekali lagi pertanyaannya, Nirwana. Gini Pak, untuk jenis-jenis indeks itu kan ada 5. Kemudian saya sedikit bingung untuk yang kedua dan yang keempat, karena yang kedua itu adalah indeks artikel majalah, sedangkan yang keempat itu indeks majalah. Nah, pertanyaan saya di sini, kedua indeks ini berbeda atau sama atau mirip atau gimana Pak? Ya, jadi yang indeks artikel majalah itu jelas ya, indeks yang berada di dalam artikel majalah. Ya, nah kalau indeks majalah ya yang berada di majalah, ya, jadi jelas perbedaannya di situ. Tentunya ada artikel-artikel yang terkait dengan majalah. Jelas ya? Nah ini sekali lagi pengumpulannya melalui Google Classroom ya, paling lambat di pertemuan minggu ketiga. Silakan, ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Silakan. Untuk tugasnya ini kita tulis tangan atau pakai Word Pak? Ya, baik. Untuk tugasnya silakan diketik yang rapi ya, diketik yang rapi. Cukup mengirimkan filenya melalui email. Ya. Kan Dikirim. tadi katanya belum. Oh iya. Kan tadi katanya Sorry. Ya, dikirim melalui Google Classroom. Diketik ya, diketik yang rapi dan dikirim melalui Google Classroom. Nggak diubah ke PDF lagi nih Pak. Diubah dalam bentuk PDF. Silakan diubah dalam bentuk PDF. Ada lagi yang lain? Oke ya, jadi sekali lagi ya, teman-teman semua setelah kita memahami apa itu indeks, bagaimana jenis-jenis indeks ya, saya rasa kalau teman-teman semua sudah paham, insya Allah tugasnya juga akan mudah ya. Nah mengenai tugasnya silahkan nanti bisa japri melalui WA pribadi atau di grup ya, sehingga kalian tidak bingung sendiri mengenai tugas yang saya berikan pada hari ini. Begitu ya teman-teman mahasiswa semuanya ya. Ya Pak.
Jelas ya semuanya ya? Ya, Ya Pak. siap Pak, jelas. Sebelum kita akhiri, mungkin sekali lagi ada pertanyaan? Yang kira mungkin dari awal materi sampai akhir ini mungkin ada yang dirasa kurang dimengerti gitu ya. Pak, boleh nanti minta tolong di-share materi yang tadi, PPT yang tadi? Oh ya, nanti materinya juga saya akan share di Google Classroom ya. Iya, Pak. Yang lain silakan. Sudah paham semuanya ya? Iya, Pak, paham. Udah Pak, siap Pak, udah paham Pak. Oke, saya stop share dulu ya sebentar, saya akan stop dulu. Nah, oke baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua sudah ikut berpartisipasi dalam perkuliahan atau pertemuan yang kedua ini ya. Jadi saya harapkan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan, begitu juga dengan dosen-dosen yang lain ya, tetap masuk ya. Artinya kontribusi kalian di dalam perkuliahan itu sangat besar ya. Apalagi nanti kalau sudah rajin mengerjakan tugas, itu insya Allah nilainya juga akan bagus ya. Saya rasa itu teman-teman semua ya. Ya, Pak. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih.